Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita akan bahas tentang CF Moto 450 MT. Ya sudah lama sekali kita nggak ngobrol kayak gini ya. Udah sekitar mungkin hampir setahun gua bukan ngevlog sih, tapi ngobrol kayak gini depan kamera yang di kamar gitu. Jadi ini kamar baru dirapiin sejak menikah. Habis itu ini di belakang kalian bisa lihat tuh, di sini ada barang-barang bayi karena gue ada bayi sekarang. Nah jadi kali ini gue lagi kepengen ngobrolin salah satu motor yang unik sekali. Jadi gue lagi sambil ngeliatin brosurnya, kebetulan gue dikirimin brosurnya, yaitu adalah CF Moto 450 MT. Kalian bisa lihat sendiri, beberapa hari yang lalu gue reveal tentang CF Moto Papio yang baru gue beli. Dan habis itu ada info katanya CF Moto 450 MT bakal masuk ke Indonesia berikut dengan salah satu motornya yang belum bisa kita sebutkan. CF Moto ini bener-bener brand yang menurut gue lagi naik secara branding maupun secara motor-motornya. Mereka ngeluarin motor yang selalu berbeda, motor yang sekali lu beli langsung dapet semua. Nah tapi banyak yang ragu karena mindsetnya masyarakat Indonesia kalau motor dari Cina udah pasti jelek mikirnya gitu. Walaupun kalau lu ngelihat secara spek ini motor gila banget. Jadi seperti apa sih, seajib apa sebenarnya CF Moto 450 MT sampai akhirnya kita bahas di YouTube Gus Ali ini. Mari kita bahas. CF Moto 450 MT. Jadi ini motor baru launching beberapa bulan lalu di beberapa negara, salah satunya di Filipina. Jadi gue ngikutin IG-nya aja sih sebenarnya. Awal launching sebenarnya gue awalnya biasa aja karena gue mikirnya itu waktu itu gue mikirnya motor naked, gue kepikiran CF Moto 450 NK-nya. Habis itu gue juga masih fokus sama si Papio yang baru gue ambil ini. Habis itu pas lagi ngobrol-ngobrol sama tim HP nih, itu Farel bilang, "Lih, kenapa lu nggak lihat 450 MT?" Habis itu gue googling, gue lihat gambar motornya, wow, ini motor gila. Secara look ini keren banget dan ini motor bener-bener lengkap banget. Ini gue sambil ngeliatin gambarnya, ini motor Masya Allah bikin gue bergetar. Jadi gue ngeliat 450 MT ini, jadi dari mesinnya itu sebenarnya dia sama aja kayak 450 SR. Dia mesinnya itu 2 silinder inline 4-stroke liquid cooled DOHC 270 derajat crankshaft. Ini kalau teman-teman yang sebelumnya tahu tentang 450 SR, kalian bisa lihat 450 SR mempunyai suara yang berbeda karena 450 SR menggunakan mesin yang sama kayak ini. 270 derajat itu suaranya mirip-mirip sama kayak Nuda, sama kayak R1. Jadi kalau dikategorikan itu orang-orang bilangnya itu crossplane gitu. Walaupun crossplane itu sebenarnya karakter si Yamaha. Walaupun Yamaha juga sekarang sudah kerjasama sama CF Moto seperti sama dulu KTM gitu. Bahkan ada info mesinnya KTM Super Duke KTM 790 Adventure maupun nakednya mesinnya itu dibuat sama CF Moto. Jadi ini sepertinya bukan sekedar motor Cina yang kalian tahu teman-teman. Sebelumnya gua pun juga ngelihat beberapa motor Cina yang masuk ke Indonesia selama 20 tahun terakhir itu rata-rata kurang oke. Tapi sekarang kita ngelihat sepertinya negara sana itu sudah mulai memerhatikan quality dan mereka sudah berani untuk melawan pasar-pasar Eropa dan Jepang nih. Bisa kan kalau motor kita pasti ngomonginnya motor Eropa dan Jepang yang menguasai pasarnya gitu kan. Motor Asia selain Jepang itu biasanya tuh dikesampingkan gitu. Padahal juga ada motor-motor lain seperti misalkan Bajaj, habis itu ada Royal Enfield. Ya, kita ngomongin Asia ya. Ini dia masuk Asia kan? Iyalah. Nah, habis itu kita coba kita sebutin motornya secara spesifikasi dulu ya. Seajib apa sebenarnya 450 MT ini? Seperti yang tadi gue bilang, engine-nya 270 derajat itu, habis itu dia mempunyai cc 449,5 cc dengan maksimum powernya di 32,5 kW 8.500 rpm. Maksimum torsinya di 44 Nm di 6.250 rpm. Habis itu motor ini secara beratnya itu cukup ringan ya. Bayangin 450 cc model Dakar Adventure seperti ini beratnya cuma 175 kilo berat kosongnya. Jadi beratnya itu kurang lebih sama kayak Ninja 250, kayak motor-motor lainnya gitu. Gue secara pribadi belum pernah lihat motornya langsung, belum tahu weight distributionnya kayak gimana, belum tahu dia bakal seringan apa atau seberat apa. Jadi kalau secara spek itu kita ngelihatnya oh ringan, tapi belum tentu juga. Kalau dinaikin baru ketahuan beratnya itu letaknya itu di mana begitu.
Kapasitas bensinnya 17,5 liter, ini cukup besar ya. Habisnya kalau kita memperhatikan motor-motor 450 cc dengan kapasitas tangki segini, ini cukup besar. Setahu gue yang 18 liter aja untuk motor-motor tuh jarang. Motor-motor adventure aja tuh Versys 250, Versys 650. Versys 650 pun setahu gue nggak sampai 18 liter ya, gue bisa salah ya, nanti dicek. Habis itu kemarin Ducati MDS itu 19 liter, itu udah cc-nya segede itu. 1000 apa kalau nggak salah. Nah ini 450 cc dengan 17,5 liter, berani juga karena itu gede banget gitu loh. Apakah itu akan mempengaruhi berat motornya? Kita nggak tahu. Nah motornya ini secara spesifikasi kurang lebih seperti itu, dan dia itu sudah dilengkapi ABS, habis itu ada traction controlnya, habis itu headlight, taillight, sinyal light semuanya LED. Nah speedometernya dia sudah TFT screen, dia udah 5-inch curved TFT display, dan sudah ada CF Moto Ride app connectivity. Jadi sekarang motor-motor zaman sekarang nih semuanya sudah menggunakan connectivity-nya, itulah aplikasinya. Gue denger-dengar ini aplikasinya cukup gila, tapi nanti kita bahas di video lainnya. Nah untuk motornya sendiri ada dua pilihan warna. Kalau pilihan warnanya itu di sini ada pilihan di Zephyr Blue sama Tundra Grey. Kalau gue sih jujur suka yang ini nih, Zephyr Blue-nya gue suka. Dan Tundra Grey-nya itu oke, adventure banget, tapi Zephyr Blue-nya tuh bikin gue asik gitu ngeliatnya. Motor ini juga seat height-nya nggak begitu tinggi banget ya buat motor adventure ya, standar lah motor adventure. Dia tingginya itu di 820 mm dan itu bisa di-adjustable sampai ke 800 mm, jadi bisa diturunin secara manual. Bahkan juga ada kursi tambahan juga yang bisa diganti, kursinya itu jadi 870 mm, jadi bisa kurang lebih tingginya sama kayak si 800 MT. Velgnya sudah jari-jari, habis itu juga kita ngelihat ini motor benar-benar rally banget. Sebenarnya kalau kalian merhatiin motornya sih, oh ini kayak Tenere, bentukannya mirip sama Tenere ya, tapi Tenere di 700 cc kalau nggak salah, dan ini di 450 cc. Mesinnya itu sih yang gue suka, mesinnya 270 crankshaftnya itu bener 270 derajat crankshaft itu yang bener bikin suaranya itu indah banget gitu loh, suaranya asik banget, jadi istimewa gitu loh. Apakah ini akan mempengaruhi secara torsi saat digunakan untuk riding, untuk touring dan lain-lain? Kita nggak tahu karena belum dicoba motornya. Tapi bayangin lo udah dapat motor yang bentukannya keren, habis itu suaranya juga asik banget. Habis itu suspensinya dipakai KYB, dan pokoknya dia mengutamakan katanya comfortable ergonomics gitu. Walaupun teman-teman kita juga merhatiin, nggak ada yang tahu karena belum nyobain. Nah, secara look sekarang kita bahas. Secara look motor ini keren banget. Di luar negeri ini ada dua package, jadi ada yang udah full, jadi fullnya itu dia sudah dapat kayak crash bar, engine guard, habis itu box belakang, pannier kanan kiri sama ya, top boxnya gitu. Habis itu juga udah dapet lengkap lah, paket lengkap. Ada yang paket biasanya yang nggak ada semua itu gitu loh, dan harganya berbeda. Tapi kemungkinan kalau ngelihat sejarahnya CF Moto, dia selalu masukin motor yang udah full package. Jadi dia ngambil yang satu tipe, abis itu dijualin full package. Biasanya begitu. Abis itu gue ngeliat dari 800 MT ya, 800 MT yang dimasukin juga yang full package-nya gitu. Jadi udah nggak perlu pusing lagi dapet yang full package. Dan secara look ini gue ngomongin yang Zephyr Blue ya, yang warna birunya ini, dan gue ngeliat yang full package-nya itu keren. Itu keren. Gue bener-bener ngelihatnya, oh my god, I fall in love again gitu kan. Kayak gue ngelihat Nuda dulu gitu loh. Gue seneng, gue bener-bener suka banget. Keren banget asli, sekeren itu. Jadi kalau lu merhatiin secara detail motornya itu kelihatan kayak biasa aja. Tapi kalau lu lihat lagi video orang-orang yang secara langsung, ini motor kelihatan banget motor mewah, motor yang bener-bener nyiapin diri untuk lu berangkat kemana aja. Lu mau pakai harian gas, lu mau macet-macetan juga siap. Lu mau pakai touring siap. Oh ketemu tanah nggak takut. Oh ketemu lumpur ngakak gitu loh. Seajib itu gitu kan. Jadi benar-benar mereka totalitas saat bikin di motor, dan nggak tanggung gitu loh. Jadi ya ini yang gue bilang, CF Moto ini lagi ngeluarin motor yang benar-benar kayak we don't give a damn. Kita bakal ngeluarin motor yang bagus sekalian untuk melawan semua pasar gitu loh. Dan kita bisa lihat sendiri, ini motor gila. Nah katanya sih akan launching di Indonesia dalam waktu dekat ini, tapi nggak tahu kapan gitu kan. Tapi di luar negeri udah pada launching, udah ada yang review, bahkan udah ada yang pakai touring, udah ada yang beli. Nah kalau gue pribadi
Ini adalah motor yang gue suka sih, gue suka, dan insya Allah ya kalau ada rezeki ya Bismillah gitu. Karena emang dari semua motor CF Moto yang bikin gue bener-bener serak banget ini. Habis itu si 450 NK, 800 NK itu juga bikin gue bergetar gitu. Dan gue sendiri ya kalian lihat sendiri lah, akhirnya gue ngambil Papio. Dan Papio itu gue dari awal udah seneng banget karena ini akhirnya ada mini bike yang bisa cocok sama gue. Dan kurang lebih seperti itu. Ini ya kita sedikit bahas saja karena belum ada review, belum ada apa-apa untuk yang kita cobain. Di luar negeri udah banyak sih videonya, tapi kalau untuk lebih detailnya kalian bisa langsung ke website CF Moto. Kalian bisa lihat langsung secara detail. Itu sedikit pembahasan dari gue karena gue pribadi senang sama nih motor. Gue ngeliat ini cocok sama gue yang badannya emang 160-an. Motor ini nggak berat tapi nggak ringan juga. Tinggi tempat duduknya nggak pendek tapi nggak tinggi juga. Ya cukup standar lah untuk motor adventure. Dan beratnya itu yang bikin gue penasaran. Walaupun kalau kalian lihat di fotonya, ini motor semuanya makainya itu untuk kayak di pasir, di gurun, di lumpur. Pastinya gue bakal make di touring-touring keliling Indonesia aja. Tapi yang pasti Bismillah lah. Kalau emang ini motor yang menggantikan Nuda dan akan menemani kita kemana-mana, gak ada yang tahu. Tapi gimana guys menurut kalian tentang CF Moto 450 MT ini? Coba komen aja, kita diskusi deh. Gue seneng nih kalau bisa diskusi sama teman-teman semua di sini. Jadi kita saling ngobrol lah. Dan itu sedikit pendapat gue tentang CF Moto 450 MT. Kalau ada tambahan dari teman-teman silahkan komen aja. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.